Halo cuy, balik lagi sama gue, Spopski Review. Kali ini gue akan melanjutkan film The Witch The Other One 2022. Disutradarai oleh Park Hoon Jung, dibintangi oleh Shin Sia, Kim Dami, So Eun So, Park Eun Bin, Lee Jong Suk, dan Jo Min Soo. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja cuy. Sekali. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Diawali dengan diperlihatkan seorang gadis kecil yang berlumuran darah di peternakan sapi. Terlihat kebingungan melihat semua sapi tewas dan sebagian sapi ketakutan karena kehadiran gadis itu. Dari benak gadis itu terdengar suara ibu yang memanggilnya. Kita diperlihatkan sebuah bus pariwisata yang membawa beberapa mahasiswa. Temannya bertanya padanya, apakah dia tidur dengan Jaesung. Dengan sangat malu dia mengelak. Ternyata mereka mengadakan tur ulang tahun Sunwall. Mereka semua terlelap dan hanya satu gadis yang masih terjaga. Mereka dibawa ke tambang tua yang terbengkalai. Semua siswa sangat terkejut soal itu. Pria di dalam bus terlihat menggunakan masker anti gas dan membuang bom asap yang membuat mereka pingsan dan sempat disiksa di dalam bus. Mereka mengambil gadis itu. Gadis itu bernama Miyong. Miyong yang sadar dari pingsannya menyadari bahwa dia berada di rumah sakit. Tetapi sebaliknya dia berada di lab misterius yang adalah milik saudara kembar dari Dr. Beck dan Profesor Beck. Berita kematian dari bus mereka disabotase menjadi kecelakaan bus yang terjun di jurang. Ia membawa 36 penumpang. Miyong tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata pada profesor itu bahwa dia sedang mengandung bayi. Tetapi profesor itu sudah tahu. Dia mengatakan bahwa anaknya itu akan mempunyai saudara kembar. Dan kembar itu akan mempunyai banyak saudara lagi. Intinya anak itu akan dikloning menjadi banyak. Dan timbullah Dr. Beck. Sebenarnya di film awal itu bukan Dr. Beck, tetapi Profesor Beck. Tapi gue baca aja Dr. Beck lah, daripada susah gitu. Kembali pada masa kini, diperlihatkan seorang wanita yang lagi sebat dan mempunyai tato bertuliskan Towo. Mungkin namanya, karena pas gue translate artinya merayu cuy. Merayu. Datanglah sebuah mobil menghampirinya, dan dia mempunyai 3 anak buah. Ternyata mereka mempunyai misi untuk membunuh di Lab Ark. Dan ini adalah pemeran utama dari film ini, yang namanya disebut Ark 1 Datum Point. Yang keluar dari laboratorium dengan berlumuran darah di badannya. Dia mempunyai penyakit yang sama dengan Jaeyoon di film sebelumnya, yaitu demensia. Tetapi gadis ini mempunyai efek yang membuat semua benda melayang di sekitarnya. Berpindah pada seorang lelaki yang bernama Jang, yang mau bertemu seseorang. Ternyata dia bertemu dengan Profesor Beck, dan ditemani wanita yang ada di akhir film The Witch Part 1. Mereka berbincang tentang kejadian di Lab Ark, dan kejadian itu sudah terekspos. Ternyata Towo adalah nama wanita itu cuy. Dan dia juga membuat masalah di lab yang berada di Shanghai, lalu menghilang. Yang mencurigai orang dalam yang melepaskan gadis ADP. Kehilangan gadis itu membuat mereka berada dalam masalah yang sangat besar. Kembali ke gadis itu, dia berjalan keheranan melihat hutan sekitar dan melewati jalan raya. Sebuah mobil menghampirinya. Mereka bertanya padanya, kemana tujuan gadis itu? Tetapi mereka membawanya masuk di dalam mobil. Ternyata mobil itu menyandera wanita yang bernama Kyung Hee. Gadis itu mengatakan bahwa dia hafal plat nomor dan apartemen beserta nomornya yang terlintas di matanya. Pria yang berada tepat di sebelahnya memukul kepalanya. Dia pun tanpa basa-basi langsung membunuh mereka. Dan menyisakan Kyung Hee yang masih hidup. Dia keluar dari mobil dan menemui gadis itu. Kyung Hee menelpon pamannya yang bernama Dr. Byon dan membawa ADP itu. Pamannya mengobati gadis itu dan heran. Dengan banyaknya peluru di sekujur badannya. Dia kaget, semua lubang pelurunya telah tertutup. Pamannya berkata pada Kyung Hee, ada yang aneh pada gadis itu.
tentang kejadian yang menimpanya. Tetapi dia berniat untuk membawa ke rumahnya. Berpindah pada seorang anggota militer wanita yang memegang senjata, bernama Jo Hyun. Yang sedang ditugaskan untuk membunuh klon ADP lainnya. Kejadian itu berada di dalam gereja yang berlokasi di Asia Tengah. Jo Hyun dijemput anak buahnya. Dia memarahi Jo Hyun karena menangani kasus itu sendirian. Dia pun kembali ke apartemennya. Ternyata Jo Hyun juga adalah hasil eksperimen yang kuat dan pintar. Kembali kepada Kyung Hee yang membawa gadis itu ke rumahnya. Dia terlihat sangat senang saat itu karena dia diajak ke rumah Kyung Hee. Apaan tuh? Kyung Hee mempunyai adik laki-laki di rumahnya yang bernama Daegil. Gadis itu terlihat menjaga Kyung Hee. Dia pun memperkenalkan gadis itu pada adiknya. Dia berkata pada Daegil bahwa dia akan tinggal di rumah ini sementara waktu. Gadis itu yang kelaparan langsung menghabiskan makanan. Selagi mereka bertengkar, Kyung Hee kaget bahwa makanannya telah habis dilahap oleh gadis itu. Lalu Kyung Hee membawanya ke kamarnya dan sempat berterima kasih pada gadis itu karena menolongnya waktu lalu. Kembali lagi pada Jo Hyun yang bertemu dengan Dr. Baek, tengah membicarakan tentang gadis ADP yang telah mereka teliti selama 40 tahun. Dia juga ditemani dengan anak buahnya. Dr. Baek mengatakan bahwa dia adalah ADP sempurna yang telah dibuat saudara Dr. Baek. Karena mereka berhasil menemukan inang yang sempurna dan dapat dikloning. Jo Hyun bertanya pada Dr. Baek tentang keberadaan Jaehyun saat itu. Jo Hyun heran bahwa Jaehyun dapat meloloskan diri dari Dr. Baek dengan mudah. Dr. Baek mengatakan bahwa dia jauh lebih kuat saat dia datang menemuinya. Tetapi dia masih ketergantungan terhadap formula. Berbeda dengan gadis ADP ini yang lebih berbahaya. Dan Jo Hyun harus membunuhnya. Dia berkata bahwa jika rencana mereka diketahui oleh pusat lab, itu akan membuat mereka dalam bahaya. Dr. Baek memberikan alat pelacak yang dapat memudahkan Jo Hyun menangkapnya. Karena semua ADP ditanam GPS pada otaknya. Mereka yang dalam perjalanan diikuti seseorang. Tetapi anak buahnya yang melawan mereka. Dan itu sangatlah mudah. Ternyata anak buahnya itu mempunyai kekuatan seperti Jo Hyun. Tidak lama kemudian mereka menemukan jejak ADP dekat lokasi mereka. Kembali ke gadis ADP, ia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dia melihat beberapa mobil menghampiri rumah Kyung Hee. Orang ini adalah Yongdu yang adalah paman Kyung Hee yang ingin merebut tanah mendiang ayahnya. Kyung Hee memegang senjata mencegah mereka. Tetapi mereka menyandra Kyung Hee. Daegil pun dipukul saat itu. Mereka memaksa Kyung Hee untuk menandatangani kontrak soal tanah mereka. Muncullah gadis ADP itu di atas atap dan turun dengan santainya. Mereka keheranan melihat gadis itu. Dia pun menghabisi mereka tanpa ampun, cuy. 봤냐 지금? Dan menyuruh mereka untuk pergi. Daegil yang melihat gadis itu terkejut dengan kekuatannya dan mengira dia adalah alien. Besoknya Tuang Jang bertemu dengan Jo Hyun. Mereka membahas tentang rencana Dr. Baek. Mereka juga membahas tentang menghilangnya Jaehyun, ditambah Towo yang menyerang Lab Ark di beberapa tempat. Itu membuat mereka cemas saat itu, berpindah pada Towo dan anggotanya dari Cina. Mereka juga memburu ADP di Korea. Ternyata mereka lah yang membiarkan gadis ADP lolos waktu itu.
Balik lagi pada paman Kyung-hee. Dia dihampiri oleh Yongdu. Yongdu menanyakan soal gadis ADP yang berada di rumah Kyung-hee sambil menyiksanya. Kembali pada Kyung-hee, Dae-gil yang membawa gadis ADP itu ke supermarket. Gadis itu memakan semua sampel makanan. Tapi dia dihentikan oleh Dae-gil. Kyung-hee pergi dan menemui pamannya. Pamannya mengatakan untuk meninggalkan gadis itu. Sebelum Yongdu semakin marah. Kyung-hee yang mau pulang bertemu dengan Jo-hyun dan anak buahnya. Yongdu yang kembali ke apartemennya dikagetkan dengan kehadiran Towo yang sudah membunuh semua anak buahnya. Ternyata dia menghubungi mereka soal gadis ADP yang menyerangnya. Dia memberitahu keberadaan gadis itu, dan mereka memberikan hadiah pada Yongdu berupa formula mutan. Gadis ADP itu menunjukkan kekuatannya pada Dae-gil di atas hat. 제대로 한번 보여줘봐봐. 어? 오, 미친 개쩐다 너. 어떻게 하는 거야 이거? Jo-hyun memberikan video kepada Kyung-hee. Kyung-hee yang melihat itu sangatlah takut akan gadis ADP itu. Jo-hyun dan anak buahnya terlihat bergegas menyerang gadis ADP itu. At least for a few minutes. Chief. Ditambah Towo dan anak buahnya juga yang akan menangkap gadis ADP itu di rumah. Kyung-hee berkata pada Dae-gil untuk lari. Jo-hyun menyadari bahwa anggota lainnya datang menghampiri gadis itu. Yongdu yang sudah menggunakan formula itu terlihat sangatlah berani. Anak buah Jo-hyun menembak rudal di rumah itu. Dan membuat Kyung-hee tidak sadarkan diri. Mereka pun saling serang untuk menangkap gadis ADP itu. Tidak lama kemudian Jo-hyun bertemu dengan Towo. Towo langsung membunuh anggota Yongdu. Dan menyerang Jo-hyun. Tetapi mereka yang begitu kuat membuat Jo-hyun kewalahan. Terlihat Dae-gil yang sudah tertembak. Gadis ADP itu yang sudah sadar mengingat kebaikan Kyung-hee dan Dae-gil. Dia pun dihampiri anggota Towo. Tetapi dengan sangat mudah membunuhnya. Jo-hyun pun kalah melawan Towo dan anggotanya. Datanglah gadis itu. Dia terlihat sangat sedih melihat Dae-gil dan Kyung telah tewas. Dia pun menghabisi mereka. Keluarlah Jae-hyun saat itu. Dia berkata bahwa gadis itu adalah saudaranya dan langsung membunuh Towo dengan sangat mudahnya. Jae-hyun menceritakan bahwa dia mencari gadis itu dan memantaunya dari jauh. Ternyata Jae-hyun lah yang mengeluarkan gadis ADP itu dari laboratorium ARK karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dia pun membius gadis itu dan membawanya. Balik lagi ke Dr. Baek. Dia sudah mengetahui bahwa gadis ADP itu sudah bertemu dengan Jae-hyun dan bersiap menyerang mereka. Itulah akhir cerita dari film The Witch Part 2, The Other One.
gue cuma bisa kasih skor 8,8 untuk film ini. Karena gue bukan komentator, jadi ya gue cuma bisa bilang keren dan takjub dengan film ini. Oke, gitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.